Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego Amando Semena dengan NPM 22541810002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahan organik tanah, siklus karbon, dan perombakan bahan organik. Langsung aja, bahan organik tanah. Bahan organik adalah jaringan tanaman atau hewan baik yang sudah terdekomposisi sebagian atau non-humus maupun yang sudah terdekomposisi sempurna atau humus. Bahan organik berperan penting dalam menentukan kesuburan tanah dan mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kandungan bahan organik tanah dapat bervariasi di dalam tanah, yaitu hanya berjumlah sekitar 2-5% dan dapat dipengaruhi oleh iklim, waktu, kondisi lingkungan, dan pengolahan lahan. Non-humus dapat mengalami perombakan dan unsur hara belum tersedia, sedangkan humus resisten terhadap perombakan dan unsur hara sudah tersedia. Hubungan bahan organik dengan sifat lainnya terdapat 3 sifat fisika, sifat biologi, sifat kimia. Sifat fisika mempengaruhi ruang pori tanah, mempengaruhi permeabilitas tanah, dan mempengaruhi aerasi tanah. Sifat kimia mempengaruhi KTK, mempengaruhi ketersediaan hara, dan mempengaruhi pH tanah. Sifat biologi mempengaruhi keberagaman mikroorganisme tanah, mempengaruhi jumlah fauna tanah sebagai sumber energi bagi mikroba tanah. Siklus karbon dan transformasi karbon. Siklus karbon adalah siklus biokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Proses biokimia dalam ekosistem hutan menyebabkan tanah menyimpan lebih banyak karbon dalam bentuk bahan organik dibandingkan organisme hidup. Bahan organik tanah yang mencakup semua senyawa organik mati di dalam tanah dalam semua keadaan pembusukan melalui dari sisa tumbuhan dan hewan hingga sel mikroorganisme tanah dan hingga zat-zat yang tergabung dengan baik dalam massa tanah merupakan salah satu penyerap karbon terbesar. Sebagai habitat makhluk hidup pada ekosistem hutan, tanah tidak hanya menyediakan bahan organik atau sumber hara tetapi juga merupakan pelindung bagi akar tanaman, serangga, vermes, atau lainnya yang hidup di dalam tanah. Tanah berperan penting dalam pembentukan komposisi dan struktur vegetasi dalam ekosistem. Mereka juga mendukung proses ekologi terpadu yang menghasilkan umpan balik tanaman ke tanah, khususnya untuk siklus karbon. Vegetasi maupun tanah merupakan sumber karbon atmosfer yang aktif. Artinya, ini memainkan peran penting dalam mitigasi pemanasan global. Oleh karena itu, menarik juga untuk mendapatkan informasi mengenai seberapa besar nilai cadangan karbon tanah sebagai produk proses ekologi dalam ekosistem hutan tropis. Reservoir karbon. Dalam siklus karbon terdapat 4 reservoir karbon utama yang dibutuhkan oleh jalur pertukaran. Antara lain 1. Atmosfer, 2. Biosfer, 3. Lautan, dan 4. Sedimen. Tahapan reservoir karbon melibatkan aliran karbon di antara 4 komponen utama: atmosfer, biosfer, laut, dan sedimen. Di atmosfer, karbon terutama berada dalam bentuk gas karbon dioksida CO2 yang diserap oleh tumbuhan melalui fotosintesis di biosfer. Tumbuhan dan organisme lain menggunakan karbon untuk membentuk jaringan tumbuh mereka, sehingga karbon tersimpan
dalam biomasa. Ketika tumbuhan dan hewan mati atau mengalami respirasi, karbon dilepaskan kembali ke atmosfer. Selain itu, karbon dalam biosfer juga dapat berpindah ke lautan, di mana CO2 terlarut di permukaan laut dan diserap oleh bioplankton melalui fotosintesis laut. Proses ini menjadi bagian dari siklus karbon di laut, di mana karbon disimpan dalam bentuk bikarbonat dan karbonat, serta menjadi bagian dari rantai makanan laut. Sebagai karbon di laut terdapat di dasar laut dalam bentuk sedimen yang bisa membentuk batuan karbonat setelah ribuan hingga jutaan tahun. Sedimen ini menjadi reservoir karbon jangka panjang. Karbon juga dapat mengalami kembali ke atmosfer melalui aktivitas vulkanik atau pembakaran bahan bakar fosil yang dihasilkan dari karbon sedimen. Proses ini membuat karbon terus bersirkulasi dalam ekosistem global. Siklus karbon tanah. Siklus karbon tanah adalah bagian dari siklus karbon yang terjadi di dalam tanah. Proses ini terjadi di mana CO2 diserap tumbuhan melalui fotosintesis dan disimpan dalam tubuh tumbuhan dalam bentuk karbon organik. Tumbuhan mengubah CO2 menjadi glukosa dan oksigen. Ketika tumbuhan mati, karbon yang berada di tumbuhan menjadi karbon dioksida dan dilepaskan ke atmosfer. Karbon dalam tanah tersimpan dalam bentuk humus. Sumber karbon tanah: 1. CO2 atmosfer, 2. Sisa-sisa tanaman, 3. Organisme tanah, 4. Hidrokarbon aromatik polisiklik, 5. Produk industri, dan terakhir tubuh hewan herbivora. Mengapa siklus karbon tanah itu penting? Siklus karbon tanah sangatlah penting karena tanah merupakan penyimpan karbon terbesar di ekosistem darat dan berperan penting dalam siklus karbon global. Tingginya kandungan karbon dalam tanah berarti tanah mempunyai pengaruh yang besar terhadap fenomena rumah kaca. Tanah juga bertindak sebagai penyaring udara, penyerap gas berbahaya seperti CO2 dan mempengaruhi kualitas udara. Selain itu, tanah memainkan peran penting dalam keseimbangan karbon global. Siklus karbon tanah juga mempengaruhi kesuburan tanah dan kualitas lingkungan. Tanah dianggap sebagai komponen aktif dan signifikan dalam emisi karbon global dan potensi penyerapan. Perombakan bahan organik. Perombakan bahan organik adalah proses dekomposisi atau penguraian bahan organik oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Proses ini penting dalam siklus alamiah karena mengubah bahan organik yang mati menjadi nutrisi yang dapat diserap kembali oleh tanaman dan organisme lainnya. Faktor yang mempengaruhi dekomposisi. Terdapat ada 3 faktor. Faktor biologi, faktor iklim, dan faktor tanah. Faktor tanah yaitu komposisi atau kualitas substrat, kepekaan terhadap dehidrasi. Faktor iklim yaitu curah hujan dan kelembapan tanah. Dan faktor tanah yaitu pH, kandungan liat atau tekstur tanah, aerasi, unsur ion organik atau hara tanah. Organisme perombak bahan organik. Organisme perombak bahan organik dibagi menjadi 2, langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu mikroorganisme tanah seperti bakteri dan fungi. Secara tidak langsung yaitu fauna tanah dan makrofauna tanah.
Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.